Mari membaca 10 menit menggunakan telinga. Kami sama-sama diam, masing-masing menanti yang lain bicara, tetapi perkataan bukanlah satu-satunya cara memahami di antara dua jiwa. Bukan suku kata yang keluar dari bibir dan lidah yang membuat hati berpadu. Ada sesuatu yang lebih hebat dan murni daripada yang dituturkan mulut. Keheningan menerangi jiwa kita, berbisik kepada hati kita dan menyatukan mereka. Keheningan memisahkan kita dari diri kita, membuat kita melayari cakrawala jiwa, dan membuat kita dekat dengan surga. Ia membuat kita merasa bahwa tubuh tidak lebih dari penjara dan bahwa dunia ini hanyalah tempat pengasingan. Selma memandang kepadaku dan matanya mengungkap rahasia hatinya. Lalu ia berkata pelan, "Mari pergi ke kebun dan duduk di bawah pepohonan dan memandang bulan muncul dari balik perbukitan." Aku bangkit dengan patuh dari tempat dudukku, tetapi aku ragu. "Tidakkah kau pikir akan lebih baik kita tetap di sini sampai bulan itu muncul dan menyinari kebun?" Dan aku melanjutkan, "Kegelapan menyembunyikan pohon-pohon dan bunga-bunga. Kita tak bisa melihat apa-apa." Gadis itu pun berkata, "Kegelapan menyembunyikan pohon-pohon dan bunga-bunga dari penglihatan kita, tetapi ia tidak akan menyembunyikan cinta dari hati kita." Menuturkan kata-kata ini dengan nada aneh, gadis itu mengalihkan pandangannya ke jendela. Aku tetap diam, merenungkan kata-katanya, menimbang makna sesungguhnya dari setiap suku kata. Lalu gadis itu memandang kepadaku seolah ia menyesali yang sudah dikatakannya, dan mencoba mengambil kembali kata-kata itu dari telingaku dengan keajaiban matanya. Mata itu bukannya membuatku lupa pada apa yang dikatakannya, tetapi malah mengulang lewat kedalaman hatiku dengan lebih jelas kata-kata indah yang sudah terpatri abadi di dalam ingatanku. Setiap kecantikan dan kehebatan di dunia ini diciptakan oleh satu pikiran atau perasaan di dalam seseorang. Setiap hal yang kita saksikan hari ini yang dibuat oleh leluhur kita adalah sebelum penampilannya, suatu pikiran di dalam benak seorang laki-laki atau dorongan di hati seorang perempuan. Revolusi yang menumpahkan begitu banyak darah dan membuat pikiran manusia berpaling pada kebebasan adalah gagasan seorang laki-laki yang hidup di tengah-tengah ribuan laki-laki. Perang yang menghancurkan kerajaan merupakan suatu pikiran yang ada di dalam pikiran seseorang. Ajaran tertinggi yang mengubah jalur kemanusiaan adalah gagasan manusia yang kepandaiannya memisahkannya dari lingkungannya. Satu pikiran membangun piramida, membangun kejayaan Islam, dan menyebabkan terbakarnya perpustakaan di Alexandria. Suatu pikiran akan datang kepadamu malam hari dan akan mengangkatmu kepada kejayaan atau membawamu ke tempat suaka. Satu pandangan dari mata seorang perempuan akan mengubahmu menjadi laki-laki paling bahagia di dunia. Satu kata dari bibir seorang laki-laki akan menjadikanmu kaya atau miskin. Kata yang dituturkan Selma malam itu menahanku di antara masa lalu dan masa depan. Seperti perahu yang melempar jangkar di tengah lautan, kata itu menggugahku dari tidur masa muda, kesunyian, dan menempatkan aku pada tahap kehidupan dan kematian melainkan perannya. Harum bunga-bunga bercampur dengan angin sepoi terasa ketika kami masuk ke kebun dan duduk diam di bangku di dekat pohon melati, mendengarkan napas alam yang sedang tidur, sementara di langit biru mata surga menyaksikan drama kami. Bulan muncul dari gerbang gunung sunyi dan bersinar di atas pantai bukit dan perbukitan, dan kami bisa melihat desa-desa di sepanjang lembah seperti sesuatu yang tiba-tiba muncul, sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Kami bisa menyaksikan keindahan seluruh Lebanon di bawah sinar perak bulan. Penyair barat menganggap Lebanon sebagai tempat dari cerita dongeng, dilupakan sejak zaman Daud dan Salomon dan nabi-nabi, seperti Taman Firdaus hilang setelah kejatuhan Adam dan Hawa. Bagi para penyair barat itu, kata Lebanon merupakan ungkapan puitis yang berkaitan dengan sebuah gunung yang sisi-sisinya disirami wewangian Arab suci.
Hal itu mengingatkan mereka akan kuil-kuil tembaga dan marmer yang berdiri kokoh tak bisa roboh dan pada sekawanan kijang yang sedang makan di lembah-lembah. Malam itu aku menyaksikan Lebanon yang bagai impian dengan mata seorang penyair. Munculnya hal-hal berubah sesuai dengan perasaan. Oleh sebab itu, kita melihat keajaiban dan kecantikan di dalamnya. Sementara keajaiban dan kecantikan sesungguhnya ada di dalam diri kita. Ketika cahaya bulan menyinari wajah, leher, dan tangan Selma, gadis itu tampak seperti patung gading yang dipahat dengan tangan-tangan sejumlah penyembah Ishtar, dewi kecantikan dan cinta. Ketika memandangku, gadis itu berkata, "Apakah kau tak mendengar apa yang kukatakan? Ketika kita datang ke kebun buah ini, roh yang mendengar bunga-bunga berbisik dan nyanyian keheningan dapat pula mendengar pekik jiwaku dan jerit hatiku." Gadis itu menutupi wajahnya dengan tangannya dan berkata dengan suara bergetar, "Ya, aku mendengarmu. Aku mendengar suara datang dari dada malam dan teriakan kemarahan di hati siang. Melupakan masa laluku, keberadaanku, segalanya, Selma," aku menjawab dengan berkata, "Dan aku mendengarmu juga, Selma. Aku mendengar musik yang menyegarkan berdenyut di udara dan menyebabkan seluruh dunia bergetar." Ketika mendengar kata-kata ini, gadis itu menutup matanya dan bibirnya. Aku melihat senyum bahagia yang bercampur kepedihan. Ia berbisik pelan, "Sekarang aku tahu bahwa tak ada yang lebih tinggi daripada surga, dan lebih dalam daripada lautan, dan lebih aneh daripada kehidupan, dan kematian, dan waktu. Aku tahu sekarang apa yang tidak kuketahui sebelumnya." Pada saat itu, Selma menjadi lebih dari seorang teman dan lebih dekat daripada seorang saudara perempuan, dan lebih dikasihi daripada seorang kekasih hati. Gadis itu menjadi pikiran tertinggi, impian indah, perasaan yang menguasai hidup dan semangatku. Keliru kalau berpikir bahwa cinta tumbuh karena kebersamaan yang panjang dan masa berkasih-kasihan yang lama. Cinta adalah hasil dari daya tarik-menarik rohani, dan jika daya tarik itu tidak terciptakan pada suatu saat tertentu, ia tidak akan terciptakan selama bertahun-tahun atau bahkan turun-temurun. Lalu Selma mengangkat kepalanya dan memandang ke cakrawala di mana gunung Suni bertemu langit dan berkata, "Kemarin kau seperti saudara laki-laki yang hidup dan bersamaku duduk tenang di bawah perhatian ayahku. Sekarang aku merasakan kehadiran sesuatu yang asing dan nikmat dari kasih sayang persaudaraan. Suatu percampuran yang asing antara cinta dan rasa takut yang memenuhi hatiku dengan kepedihan dan kebahagiaan."